Hamdan wa syukran lillah, nusalli wa nusallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma faqihna fiddin, Allahumma faqihna fiddin, Allahumma faqihna fiddin. Alhamdulillah, dengan izin dan kudrah Allah, dalam kesempatan tatap maya di mana saya atas nama pimpinan pesantren Persatuan Islam nomor 81 Cibatu Garut, seyogianya hari ini bisa hadir langsung di tengah-tengah Ananda semua, santriwan dan santriwati, Rijalul God dan Ummahatul God, dalam acara masa ta'aruf santri pesantren Persis Cibatu yang memang setiap tahun itu biasa diadakan. Oleh karena itu, karena situasi tidak mengizinkan untuk bisa hadir di tengah-tengah Ananda semua, sekali lagi saya mohon maaf, terutama kepada para pimpinan, para mudir satuan, baik mudir diniyah, mudir RA, mudir sanawiyah, mudir MI, dan mudir aliyah, dan segenap keluarga besar Pesantren Persatuan Islam Cibatu Garut yang hari ini melaksanakan acara yang sangat mulia ini. Walaupun demikian, tidak ada hal yang bisa menghijab kita, menghalangi kita untuk tetap bertemu walaupun bukan di dunia nyata langsung, di mana saya bisa hadir di tengah-tengah Ananda semua. Namun demikian, kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal yang tentu menjadi tazkirah, baik buat diri saya sendiri dan keluarga, juga bagi keluarga besar Pesantren Persis Cibatu Garut, terutama bagi para Ananda yang hari ini memulai perkenalan dengan pesantren yang kita cintai. Oleh karena itu, yang pertama dan utama, atas nama pimpinan pesantren mengucapkan marhaban biwasiyati Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Selamat datang para pengemban, penerus, pelanjut perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di kampus pesantren Persis Cibatu yang semoga apa yang menjadi harapan, baik harapan Ananda sebagai santri, harapan para guru, terutama harapan orang tua kita yang menitipkan Ananda di pesantren ini. Mereka akan lebih bangga bila melihat antum semua berubah dari sesuatu yang mungkin awalnya tidak mengerti, tidak memahami tentang pemahaman agama, tapi setelah Ananda berada di lingkungan pesantren, Anda menjadi paham agama. Ananda yang mungkin tadinya sulit untuk dibedakan bahwa apakah kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, setelah berbeda dengan Ananda yang sudah berada di lingkungan pesantren, dan Ananda lebih paham, lebih bisa, dan apa artinya? Ananda lebih bisa bersenyawa dalam memaknai taqarrub kepada Allah. Yang ketiga, Ananda lebih memperlihatkan jiwa-jiwa yang jauh lebih dewasa dari sebelumnya. Walaupun kita tahu
bahwa yang namanya transfer adab, artinya peralihan bagaimana suatu adab bisa diterapkan kepada anak didik, kepada peserta didik, tidak bisa melalui tatap maya, di mana para ulama terdahulu mengingatkan kita, memberikan penjelasan kepada kita bagaimana para sahabat Nabi, bagaimana para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para fudola, para kudama, orang-orang terdahulu yang soleh. Mereka belajar kepada guru-guru mereka, lebih dekat, lebih akrab, dan guru hidup di tengah-tengah mereka. Namun demikian saudara-saudara, kita sama-sama tahu Allah menguji kita sudah memasuki tahun kedua di era pandemi global yang sangat mungkin banyak hal yang tidak bisa kita tunaikan secara sempurna. Karena itulah, satu peringatan yang menurut hemat saya ini menjadi sangat penting, pesan seorang guru, Ustadzunal Fadil, Kiai Haji Siddiq Amin, pimpinan Persatuan Islam periode tahun silam, ya, pimpinan pesantren Persatuan Islam Benda Tasikmalaya, atau lebih kita menyebutnya Ustadz Siddiq Amin, ya. Ustadz Siddiq Amin pernah mengatakan, setiap kali kita mendengar berita wafatnya seorang ahli ilmu, wafatnya para ulama, seperti yang kita dengar hari ini, saudara-saudara, bahwa pandemi global telah menyisakan kenangan yang mungkin keprihatinan. Tetapi bagaimana kita mengubah kenangan keprihatinan ini menjadi kenangan harapan, di mana kita mampu menjadi generasi pelanjut yang akan datang. Apa kata beliau? Setiap kali kita mendengar seorang ulama wafat, meninggalkan kita, mendahului kita, itu artinya sebuah tanda peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Anda harus siap-siap untuk maju tampil ke depan menjadi pengganti mereka. Nah, ini ada hubungan dengan apa yang disampaikan oleh Ustadzunal Fadil Kiai Haji Aceng Zakaria, ya, Ketua Umum Persatuan Islam saat ini, ya. Nah, kalau Ustadz Siddiq Amin sudah berlalu, ya, dan beliau sudah Allah panggil lebih dulu. Kemudian dilanjutkan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Maman Abdurrahman. Nah, beliau masih ada, ya. Nah, yang sekarang Ustadz Aceng Zakaria. Apa kata Ustadz Aceng Zakaria menasihati kita? Bahwa ahli ilmu, ulama, kalau diibaratkan, ada ulama yang memang meninggal, ya. Ada ulama yang meninggalkan, ada ulama yang ditinggalkan, ada juga ulama yang ketinggalan. Nah, kita masuk pada fase di mana para ulama, para ahli ilmu hari ini, ya, banyak meninggal. Berapa banyak? Bukan hanya puluhan, tapi ratusan. Dalam hitungan yang berkembang saat ini, kita selalu mendengar kalimat istirja begitu suburnya, kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un, menyusul orang-orang yang tengah sakit lalu dilanjutkan dengan Allah panggil mereka di hadapan keharibaannya. Dan itu diantaranya banyak para ahli ilmu, para guru, para ustadz, ya. Nah, artinya termasuk di lingkungan Jamiah Persatuan Islam sendiri, banyak guru-guru pesantren, ya, di berbagai daerah, di berbagai jamaah Persatuan Islam se-Indonesia, ya. Baik yang ada di Sepeken Madura, ya,
dekatnya Bandung, Garut, Tasik, ya, Cianjur. Seperti apa artinya bersusulan satu sama lain meninggalkan kita semua. Nah, anggota Dewan Hizbah saja yang meninggal sudah berapa banyak? Kemudian para pimpinan organisasi dakwah, ya. Bahkan dalam hitungan kasar sudah hampir mendekati angka 700, ya. Kalau di totalitas ini di negeri ini kita sudah kehilangan hampir mendekati 700 para asatid, para ulama. Ya mungkin di lingkungan Persatuan Islam sebagian asatid, ya, dan sebagian mereka ada di antara para aktivis, para penggiat dakwah, ya, para pegiat jamiah. Ya mungkin 200-an lah, ya. Kemarin dalam obrolan forum mubahasah dengan rekan-rekan di Pemuda Persatuan Islam, berapa banyak aktivis, dai, ya, daiyah, para pegiat, mubalik, mubaligoh, para pimpinan, pengurus Persatuan Islam hari ini yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hampir mendekati ya angka ya lebih dari 100, ya. Ya mungkin masuk angka 200-an lah, ya. Angka 200-an. Nah, ini menunjukkan kepada kita semua bahwa apa yang disampaikan oleh Allahyarham Ustadz Siddiq Amin ada benarnya. Ketika kita mendengarkan berita kematian, berita wafatnya para ahli ilmu, para pegiat dakwah, para aktivis dakwah, itu sebagai pertanda bahwa Anda adalah orang-orang yang harus merapatkan diri, maju ke depan untuk menggantikan mereka. Maka dengan harapan Allah panggil generasi masa lampau, lalu Allah gantikan dengan generasi yang lebih baik. Karena itu saudara-saudara, saya atas nama pimpinan pesantren Persatuan Islam nomor 81 Cibatu Garut sangat berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah Anda semua, berbahagialah antum semua, berbahagialah kita semua. Kita termasuk orang-orang yang diberi anugerah oleh Allah hidup di tengah-tengah wabah, bergelut di tengah-tengah pandemi. Nah, karena itu kita ingat bagaimana pesan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, apabila terdengar berita wafatnya seorang ulama saja, bagiku, kata Imam Abu Ayyub As-Sikhtiyani, salah seorang periwayat hadis, laksana sebahagian tubuhku hilang. Jadi ketika mendengar ahli ilmu, pegiat dakwah, aktivis dakwah, penegak Quran Sunnah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Abu Ayyub As-Sikhtiyani, ini bagaikan diriku atau bagiku, aku kehilangan separuh organ tubuhku. Nah, siap-siaplah ananda semua, ikhlaskan niat karena Allah, bukan karena apa-apa, lillah karena Allah, fillah di jalan Allah, Allah menuju Allah. Ya. Semua kita mewakafkan diri untuk sama-sama belajar di pesantren yang kita cintai ini. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan atas nama pimpinan pesantren. Biasanya dengan menggunakan kata abi, ya abi, ya abi dari anak-anak abi tentu saja, dan juga antum semua sebagai anak-anak ideologis, ya, menyerukan, mengajak, mari sama-sama kita ikhlaskan.
Hanya dengan ilmu kita bisa menjawab semua tantangan yang terjadi. Oleh karenanya para asatid ya, mudah-mudahan kuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang sakit, semoga Allah segera cabut penyakitnya. Dan rekan-rekan semua juga, santri-santri semua juga di tengah-tengah keterbatasan, ikhlaskan diri kita semua. Walaupun banyak rintangan, banyak gangguan, ya. Walaupun belajar secara daring, itu tidak menghijab kita, sekali lagi, tidak menghalangi kita untuk tetap tampil lebih baik di tengah-tengah ujian yang terjadi. Saya pikir itu saja dulu. Insya Allah suatu saat kita bisa berjumpa, bisa bertemu. Dan ya Abi sendiri baru sehat ya, masih dalam pemulihan. Sehingga belum diizinkan untuk bisa berjalanan jauh memakai kendaraan. Karena banyak aturan di perjalanan yang kita sendiri ya harus mengikuti ya semua protokoler kesehatan yang ada. Daripada kemadorotan yang kita dapat, maka tentu menjaga diri itu jauh lebih baik. Saya pikir itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi selamat bergabung, selamat berjihad, dan mari kita sama-sama mewakafkan diri kita karena Allah dan untuk Allah di jalan Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.